Halo Sobat Polri, kembali lagi dengan saya Ibtu Felinsa di acara SSDM Podcast Seru-seruan di Mabes. Pada rangkaian Rakernis SDM Polri tahun anggaran 2024 ini kita menghadirkan, mohon izin, para komandan terbaik saya. Dan pada kesempatan ini kita memanggil Bapak datang ke sini untuk bertanya Pak seputar penghargaan yang Bapak dapatkan sebagai Karo SDM Polda terbaik. Sebelumnya tak kenal, kita lebih ingin mendalami lagi Bapak. Berkenan Pak Beni untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Danang Beni Kuspriandono SIK MACPM, Kombes Pol, Jabatan Karo SDM Polda Sultra. Siap, Sulawesi Tenggara, siap Bapak. Selanjutnya Pak Ragil. Terima kasih Mbak, Sobat-Sobat Polri semua. Perkenalkan diri, nama saya Kombes Pol Yohanes Ragil Heru Susutyo, Karo SDM Polda Jawa Tengah. Selanjutnya Bapak. Terima kasih Mbak. Baiklah Sobat Polri, saya Kombes Pol Muhammad Arif Sugiarto SIK MPPMH. Sekarang jabatannya adalah Karo SDM Polda Kalimantan Selatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah hadir dan selamat Bapak atas penghargaan yang telah diberikan kepada Bapak-Bapak sekalian. Dan ini juga sangat menginspirasi Pak, tidak hanya rekan-rekan dari Polri tetapi juga sobat-sobat Polri di luar sana, karena Bapak-Bapak ini adalah pemimpin-pemimpin yang mengelola sumber daya manusia di Polda masing-masing. Nah, dengan adanya 3 Polda yang variatif, tentunya ada dari Sulawesi, Jawa, dan juga Kalimantan Selatan, membuat berbagai pertanyaan muncul nih dari para sobat Polri. Bagaimana sih Pak mengelola sumber daya manusia di Polda masing-masing? Mungkin boleh dijelaskan dari Pak Arif terlebih dahulu, dari Polda Kalsel Bapak. Baiklah, terima kasih Mbak. Mengelola sumber daya manusia Polri itu sangatlah penting ya. Sangat penting karena kekuatan utama kita adalah di sumber daya manusia. Dan tantangannya adalah sedemikian bervariasi. Kemampuan, pengetahuan dan sebagainya, baik dari segi wilayah, dari daerah yang di kota maupun terpencil. Yang tantangan itu kita lakukan dengan cara sudah banyak arahan-arahan Mabes ya. Kita samakan persepsi dan kita action plan itu betul-betul kita buat sedemikian rupa sehingga anggota itu tinggal melaksanakan, lalu kita kontrol pelaksanaannya sehingga program-program SSDM Polri yang luar biasa itu dapat terlaksana dengan baik. Salah satunya itu. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Jadi memang lokasi itu yang mempengaruhi ya. Mempengaruhi betul. Sekali bagaimana Bapak merancang untuk mengelola. Apakah itu Ya. juga terjadi dengan Pak Ragil dan juga Pak Beni? Ya, Mirip-mirip ya, ya Pak? hampir mirip Pak. Tapi kalau saya boleh menambahkan bahwa keberhasilan suatu organisasi itu Mbak, itu 90% ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui bahwa 90% ditentukan oleh kualitas sumber SDM-nya, nah bagaimana kita mengelolanya. Nah, mungkin karena saya di Jawa Tengah, kalau Pak Arif di Kalsel, Pak Beni di Sulawesi Tenggara, kita berbeda-beda. Sehingga kalau saya di Jawa Tengah, saya gunakan kearifan lokal yang ada di Jawa Tengah. Sehingga seperti disampaikan Pak Arif tadi, program-program yang dicanangkan oleh Mabes Polri, khususnya SSDM Polri, semuanya bisa terlaksana dengan baik. Kunci saya di Jawa Tengah adalah menciptakan situasi yang aman, nyaman di lingkungan pekerjaan di Biro SDM. Sehingga seluruh anggota Biro SDM Jawa Tengah ada rasa rindu pekerjaan, rindu akan kantor dan semangat melaksanakan pekerjaannya, sehingga program-program itu bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Mbak, itu dari kami. Terima kasih Pak Bapak. Beni Memang ada tantangannya jadi terlihat mulai berbeda nih Pak. Ya. Dari Kalimantan Selatan, kemudian Jawa Tengah. Nah, selanjutnya Pak Beni gimana di Sulawesi Bapak? Baik, kalau saya di Sulawesi Tenggara, yang pertama yang jelas kita mengelola organisasi kepolisian yang ada di Polda. Yang jelas prinsip pengelolaan suatu organisasi itu adalah prinsip manajemen Mbak. Yang kita kelola yang jelas pengelolaan manajemen itu kan ada 4. Ada man, money, method, dan material ada 4. Nah, salah satunya man tadi, SDM. Dan itu merupakan hal terpenting yang utama terkait dengan suatu organisasi bisa berjalan dengan baik atau tidak. Yang jelas, saya selaku Kasdin Polda Sultra yang jelas kami melihat kemampuan yang ada di sana seperti apa dan yang kita hadapi seperti apa, supaya kebutuhan SDM terkait dengan pembinaan buat kemampuan operasional
Polda bisa kita penuhi secara maksimal. Iya, baik Bapak. Ini menjadi pertanyaan saya lebih dalam. Bapak-bapak sekalian sudah berada di Biro SDM Polda ini sudah berapa lama masing-masing Pak berkenan? Dapat diceritakan kepada Sobat Polri Ya. Pak. Sobat Polri, kalau saya sendiri sudah sebagai Karo SDM Polda Kalsel, saya sudah sekitar 2 tahun, Juni ini 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan ya 6 Pak bulan, ya. ya, betul. Kalau Pak Ragil? Saya kalau cerita Karo SDM, Mbak, mungkin di antara Pak Arif dan Pak Beni saya paling lama. Saya jadi Karo SDM dari tahun 2016, Mbak. Tapi itu diawali dari Papua Barat, itu 19 bulan. Terus saya pindah di Sulawesi Selatan itu 2 tahun 3 bulan. Kemudian di Yogyakarta itu 19 bulan. Dan di Jawa Tengah ini saya bulan ini masuk 2 tahun pas. 2 tahun sih, sehingga dari tahun 2016 sampai hari ini mengelola SDM Polda. Menarik Karena ada Bapak. 4 Polda. Dengan perpindahan berbagai macam, yang ya. beragam ya, Ya, dari Papua, ujung ya, sampai ke Sulawesi. tengah gitu Ya, Pak ya. ya. Kalau Pak Beni Pak? Kalau saya sebagai Karo SDM Polda Sulawesi Tenggara sudah 1,5 tahun. Cuma kalau berkecimpung masalah pengelolaan SDM mulai tahun 2006, Mbak. 2006. Memang Bapak sudah Ya. dari 2006 sampai detik ini di SDM terus ya Pak? Iya. Oke, berarti saya bisa nih bertanya sama Bapak. Kalau di SDM sendiri tantangannya apa Pak? Yang paling Yang dominan? jelas tantangan tugas sebagai pembina SDM itu banyak. Ya contoh kami di mana? Di Sulawesi Tenggara terkait dengan jumlah personel yang baru tercukupi 40%, kita harus bisa mengelola personel yang baru terpenuhi 40% tersebut dengan kondisi situasi wilayah yang ada di Polda Sulawesi Tenggara. Karena di sana ada 2 Mbak, ada daerah kepulauan dan ada daerah daratan. Nah itu yang spesifikasinya unik yang harus kita kelola baik supaya kebutuhan SDM bisa terpenuhi dengan baik di sana. Ya, berarti dengan kondisi SDM yang mohon izin Bapak mungkin tidak cukup untuk memenuhi antara dua lokasi ini, berarti Bapak menjadi suatu tantangan untuk Bapak bisa membagi ya Pak. Ya. Nah kalau untuk membaginya itu sendiri Bapak, kalau kita tahu bahwa di SDM ini kan tidak hanya terdiri dari Karo SDM tetapi juga dibantu. Kalau dari Sulawesi Tenggara sendiri itu bagaimana Pak dengan dua lokasi besar ini? Yang jelas kita punya kepanjangan tangan di wilayah ya, ada Kabak SDM di sana. Yang jelas kita menyesuaikan terkait dengan, kita kan nggak semata jabatan itu atau memutasi orang itu harus sesuai dengan kriteria yang ada. Tapi yang kita harus melihat latar belakangnya keluarga seperti apa, pendidikannya seperti apa, kita harus bisa membuat semuanya adil bagi personel. Siap, memang itu yang Bapak pikirkan sekali nih Sobat Polri, bagaimana bisa membagi dua lokasi besar ini untuk tetap di bawah naungan SDM dan tetap ini ya Pak ya, mendukung personel kita baik itu di daerah darat dan juga di daerah kepulauan. Bagaimana kalau dengan Komandan? Ini Mbak, kalau kita bicara SDM itu yang kita kelola adalah orang hidup. Ya, orang hidup, sehingga kita berbeda dengan di Polda itu ada 4 biro. Biro Op, Biro Rena, Biro SDM, dan Biro Log. Kalau 3 biro itu yang dikelola bukan barang hidup atau orang hidup. Nah, sehingga tantangannya paling kompleks adalah di SDM. Nah, sehingga kita bagaimana memberdayakan anggota-anggota kita sehingga pada saat kita mengelola SDM itu yang kita kedepan hati nurani. Jadi kita kerja itu dengan tenaga, pikiran, hati nurani. Dan SDM itu hati nurani. Tadi Pak Beni sampaikan mungkin memutasi, apalagi Pak Beni kepulauan. Kami yang memutasi misalnya dari Sragen, orang rumahnya di Sragen saya pindahkan ke Brebes saja, kita masih banyak pertimbangan. Ya, masih banyak pertimbangan karena itu nanti akan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Dilema-dilema tersendiri ya Pak. Karena bagi dia orang akan jauh tersebut. dengan keluarga. Iya, betul. Dia akan 2 dapur, ada macam-macam persoalan yang kita miliki, sehingga dituntut kepewean kita seorang Karo SDM bagaimana memberdayakan, bagaimana mengelola itu dengan baik. Itu Mbak, itu yang kami di Jawa. Saya pernah di Papua Barat, kalau tadi paham Pak Beni di Kalimantan bagaimana. Nah, itu kan Siap, Mbak. itu jadi Sehingga menjadi hati nurani lalu hati nurani ya Pak. Karena Ya. kembali lagi ini yang kita kelola adalah seorang manusia. Manusia. Dan manusianya banyak sekali ya Pak. Anggota Polri kita kan Ya. banyak ya Pak ya. Ya kadang sih memang di luar pikiran kita sih. Mbak, kadang kemarin dulu pernah saya jadi Kapolres di suatu tempat, nggak boleh saya sebutkan dah.
Jadi saya pikir ini anggota saya mau pindah di daerah yang mungkin kalau menurut pikiran saya itu kan, yang kami dinas di mana, di Indonesia bagian timur tuh mungkin, loh kamu mau pindah ke Polres sebelah yang kamu tinggal jungkir aja kok kamu minta pindah gitu. Siap. Gitu kan, itu kadang mungkin kondisi geografis tadi yang kadang membuat sama lingkungan adat istiadat tadi yang bisa kita bahan pertimbangan untuk memutasi seseorang. Iya ya, tidak hanya lokasi ya Pak, tapi Ya. suku, adat, dan bagaimana perkumpulan-perkumpulan di masing-masing kota ini tentunya jadi berbeda ya Pak. Dan kadang juga pandangan dari personil itu sendiri, kenapa dia minta mutasi itu juga dilema juga bagi bapak-bapak yang mengampu di SDM untuk menetapkan ya atau tidak, seperti itu ya Pak. Betul. Kalau Pak Arief sendiri di Kalimantan, kebetulan saya di Kalimantan Selatan juga ya Pak. Oh, iya. Jadi Ketemu lagi. bisa ketemu lagi, dan saya juga bisa membayangkan nih Pak, lokasi di Kalimantan Selatan apa tantangannya Pak? Gini Pak, meneruskan dari yang disampaikan Pak Ragil tadi, saya itu punya ya semacam pandangan bahwa motivasi dan kinerja anggota itu sangat ditentukan oleh kepuasan dia sendiri sebagai anggota. Kita ini Biro SDM ya bertugas melayani anggota biar dia puas. Jadi hak-haknya itu kita berikan, bagaimana memadukan kepentingan organisasi dengan kepentingan individu. Gimana itu? Kalau seandainya kepentingan organisasi bisa bertemu dengan kepentingan individu, misalnya seseorang menginginkan A dan organisasi pas gitu ya, itu kan enak, dia kerjanya enak, organisasi pun terbantu kan, nah gitu. Nah, dan untuk itu kita akhirnya dari SSDM Polri kan banyak memberikan parameter-parameter. Kalau mau jadi Kapolsek, ikutlah asesmen. Asesmen ada patokannya A, B, C, D. Kemudian kalau mau jabatan A harus sekolah. Kalau mau ini harus begini. Nah, itu kita sosialisasikan. Jadi anggota, peluangmu akan lebih terbuka apabila Anda sekalian memiliki beberapa kriteria. Nah, setelah itu terjadi, kita tugasnya para Karo SDM, saya memastikan bahwa parameter itu dilaksanakan. Jadi orang-orang yang mau niat jadi Kapolsek, dia ikut asesmen, nilainya bagus, kita berikan kesempatan jadi Kapolsek. Sehingga sesuai dengan itu, sehingga akhirnya anggota ini berlomba dia. Oh, saya pengen jadi Wakapolres, oh ikut Sespima, PTIK, berlomba dia. Tapi kalau tidak Sespima ya jangan harap jadi Wakapolres. Kan begitu. Jadi kita memberikan kepuasan itu. Ya harapan kami, sobat-sobat Polri sekalian, Biro SDM Polda Kalsel ini dengan anggota yang puas pelayanan SDM ini, dia akhirnya bekerja dengan baik dan masyarakat puas. Jadi secara efeknya begitu. Ke sana. Berkesinambungan. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau saya lihat juga Bapak, bahwa memang Biro SDM masing-masing Bapak sudah berusaha memfasilitasi. Kami mohon izin Bapak, kembali lagi tadi disebutkan bahwa namanya ini juga pengelolaan terhadap manusia yang tentunya pasti mereka masing-masing punya kebutuhan. Kadang-kadang juga banyak kendala. Ya, kalau kami itu mau saklek Mbak, apa adanya, Sobat Polri, apa adanya. Misalnya sering disampaikan, begitu kamu dilantik menjadi anggota Polri, kamu adalah anak negara, bukan anak orang tuamu, atau bukan anak orang tua kita. Nah, makanya tapi kita tidak bisa yang disampaikan Pak Arief tadi, itu hanya untuk organisasi. Nah, bagaimana kita mengkolaborasikan antara organisasi juga tercapai dengan baik, keluarga juga dengan enak, sehingga anggota bisa bekerja dengan baik. Nah, kalau kita mau normatif, kamu siap di mana saja. Langsung aja gitu Karena ada surat pernyataan. Ya? Nah, sehingga kami yang mengelola SDM itu harus betul-betul bisa memilah dan memilih sehingga anggota juga bekerja dengan baik, tempatnya baik, sehingga kepuasan masyarakat bisa dicapai seperti yang disampaikan oleh Pak Arief tadi. Berarti memang pertimbangannya banyak sekali Pak. Berarti banyak. Bapak tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi termasuk seluruh personil kita gitu ya Pak. Nah, tapi kan kadang-kadang Pak, kalau kita melihat namanya sumber daya manusia, tidak selamanya tuh, tidak semuanya bisa didorong, tidak semuanya juga mungkin punya kebutuhan untuk didorong. Nah, pasti juga ada mereka-mereka yang mungkin demotivasi atau bisa jadi merasa tidak mendapatkan kesempatan, atau bisa jadi ada kesempatan tapi orangnya tidak mau. Nah, apakah Bapak mengalami
menghadapi anggota-anggota yang Ya, seperti kalau ini? begitu hampir tiap hari mungkin kita pagi, Siap. siang, sore, Mbak. Untuk Istilahnya menghadapi itu ya Pak? Ya ada. kita di Biro SDM itu tempatnya orang senang, tempatnya orang susah, tempatnya orang menyampaikan sesuatu yang mungkin kita tidak sangka, ada semua situ. Bercurhat Dan mungkin gitu ya, kalau Pak? cara memotivasinya, kami punya bak besi, Pak, di situ, biro psikologi bak besi di situ. Nah, itu salah satunya nanti buat yang motivasi tadi, yaitu nanti pengelolaannya sumber daya manusia di sana, Pak, dengan arahan, mentoring dan lain-lain sebagainya supaya menumbuhkan semangat kerjanya lagi di sana. Jadi Diarahkan ke bagian psikologi ya Pak ya? Ya karena gini Mbak, kami bertiga ini perwakilan rekan Karo SDM. Karo SDM itu kan mengelola SDM seluruh Polda. Kalau kami di Jawa Tengah itu anggota kami ada 35.000 orang. 35.000. Beda dengan yang saya sebutkan tadi, fungsi yang lain. Kalau fungsi yang lain ya hanya anggotanya itu toh. Iya, bagiannya sendiri Bagian ya itu Pak, sendiri ya? aja. Iya. Misalnya tadi saya sebutkan Karo Op ya hanya Biro Op tuh. Direktur lalu lintas ya lalu lintas toh. Kalau kami seluruh Polda Personel Jawa yang Tengah, beliau juga seluruh. Sehingga kebanyakan pekerjaan kami itu banyak di kantor, di ruangan. Karena tadi dari pagi sampai siang itu kita tidak bisa bekerja. Kita menerima tadi sama Pak Beni, ya keluhan, ya ini, itu, Curhat itu. ya Pak Ya. ya. Tangisan mungkin mungkin kan sama dengan yang namanya Pak kita Alim. manusia kadang-kadang rasanya tidak hanya happy-happy ya Pak, tapi ada juga sedihnya gitu. Ya, macam-macam Mbak yang pernah kita hadapi itu. Ya nanti masalah ini, masalah itu belum, karena masalah keluarga juga. Nah, sehingga belum kita masalah pelanggaran yang mau dipecat. Iya. Ya itu tadi ya Pak, pasti Semua ada. sebenarnya efek pribadi yang mengakses ke pekerjaan kita, jadi Itu jadi faktor internal yang menjadi eksternal bagi pekerjaan Ya, gitu kan Pak ya. itu sangat berpengaruh itu pada hasil kerjanya Mbak. Sangat berpengaruh. dan kita nggak bisa menghindar itu. Nah makanya kita bertiga ini rata-rata Nggak bisa menghindar. hari itu pasti banyak di ruangan. Banyak ruangan. Karena Makanya itu. mungkin kalau di Sultra, Bang, mungkin mobil yang bisa sampai maghrib ya mobil saya aja. Iya iya Pak ya, karena banyak daftar antriannya Pak ya, banyak Iya. mengeluhkan ininya gitu. Kalau Banyak misalnya pekerjaan. Bapak sendiri, kalau di Kalimantan Selatan Pak, apakah orang-orangnya juga dengan tadi adat suku budaya juga pasti beda-beda ya Pak di Kalimantan? Iya. Kita tidak hanya di Kalimantan, Jawa mungkin juga belum tentu Jawa semua Pak, di Sultra juga belum tentu orang Sulawesi gitu. Nah bagaimana Bapak mengatasi perbedaan-perbedaan? Ya, di Kalimantan Selatan itu tentunya sama dengan tempat lain, banyak suku ya. Suku dominan tentunya Banjar, ada Dayak, lalu pendatang dari Jawa banyak. Nah, setelah dididik di SPN, itu SPN kan cuma berapa bulan gitu ya, dari anak SMA yang udah bertahun-tahun dia berada di lingkungannya, belasan tahun kan, belasan tahun Lahir besar di situ ya, lahir Pak, besar ya? di situ dengan kondisi masing-masing yang berbeda, dididik 4 bulan, 5 bulan ya, 5 bulan, terus jadi polisi gitu. Lalu kita berharap banyak sama dia, kan? Ya enggak bisa gitu juga kan, sepenuhnya ya, Pak. enggak sepenuhnya. Jadi setelah selesai di SPN itu, kita terus punya tugas untuk membuat dia satu nilai kepolisian tuh masuk ke dia gitu. Ditanamkan Ya seperti Bhinneka itu, Pak. Tunggal Ika yang kayak gitu-gitu, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Dia primordialnya dia harus dihilangkan. Dan kalau kita lihat sumber daya manusia kita ini, tantangan dan masalah yang mereka hadapi juga bervariasi. Kalau Bapak sendiri punya trik and tips nggak Pak? Bagaimana Bapak bisa memimpin sehingga Bapak juga dinobatkan sebagai karo terbaik juga nih Pak? Kalau saya di Jawa Tengah Mbak, saya sampaikan kepada seluruh anggota Biro SDM bahwa kita itu adalah mengelola SDM Polda Jawa Tengah. Sehingga yang utama pertama kita menjadi contoh terlebih dahulu. Contoh dari yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan. Misalnya penampilan dan perilaku kita. Nah, bagaimana kita mau, tadi seperti disampaikan Pak Beni maupun Pak Arif, kita menerima anggota curhat masalah keluarga, masalah KDRT, ada yang selingkuh. Bagaimana kita memberikan solusi kalau kita sendiri tidak baik terlebih dahulu. Pak Ya Beni. kalau dari Sultra hampir mirip sama Karo SDM Jateng juga sama, Mbak. Istilahnya kita tuh di SDM itu kan pelayan anggota, pelayan anggota untuk bisa memenuhi hak-haknya sama kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh dinas, Mbak. Jadi ya memang kita sebagai anggota SDM, saya tekankan pada seluruh anggota, ya kita harus baik dulu semua. Jadi dan memang selama saya dinas di SDM
ya saya lihat yang dinas di SDM kebanyakan yang baik-baik biasanya. Iya, Kalau yang menjadi tidak baik contoh pasti ya, Pak, sudah ya. kita keluarkan. Kenapa? Karena kita jadi contoh. Iya sih. Kalau Pak Arief, Ya sama lingkungan biro kami seperti sampaikan Pak Ragil sama teman saya Pak Beni, kita mengelola anggota dengan hati gitu ya. Mereka manusia, kita apresiasi. Saya bikin employee of the month gitu. Ada program tiap bulan, nanti yang milih para kabak. Siapa pegawai terbaik, nanti pas apel bulanan itu tampilkan. itu bentuk apresiasi juga. Untuk apresiasi Dan dan pampang di mana? Di dinding itu Dinding, dekat ruangannya gitu. Karo SDM. Jadi anggota lihat di sini. anggota lihat Sama hal-hal cuma kecil tadi yang berbeda. Kecil yang mengapresiasi, Iya, apresiasi meningkatkan, ya, Pak, gitu ya. meningkatkan semangat dari. ya Ya. selesai kegiatan kita debriefing. Oh makasih lah hebat kemarin luar biasa. Jadi kita sambil benahin. Kalau ada salah kita sampaikan gitu ya. Tapi dengan semangat itu untuk kebaikan bersama, bukan untuk menyakiti atau apalah menjelekkan enggak. Dan akhirnya timbullah semangat kita itu bisa berhasil ya kalau kita kompak gitu ya, kita kolaborasi. Kalau itu timbul, insya Allah tugas seberat apapun selesai. Bisa diatasi Ya. juga, Bisa Pak. diatasi. Dan saling bekerja sama Iya, juga, betul. Pak, di dalam. Nah, Iya. seperti contoh Mbak, kami bertiga ini kemarin ya kita semua bersyukur lah. Pak Beni predikat terbaik 1, saya 2, Pak Arief 3. Begitu saya mendapatkan predikat itu langsung saya foto Mbak, piagam sama piala itu. Saya kirim ke grup Biro SDM Polda Jawa Tengah. Saya sampaikan bahwa keberhasilan ini bukan kesuksesan saya. Juga bukan kok hebatnya Ragil, bukan hebatnya Pak Beni atau bukan, tapi hebatnya seluruh anggota. Sehingga anggota merasa wah memiliki. Apalagi pada saat penyerahan kemarin seluruh kabak kan ikut melihat juga. Nah, ikut melihat sehingga sering kami sampaikan juga di filosofi saya di Jawa Tengah itu ya salah satunya adalah kita pagarnya pagar mangkok bukan pagar tembok dengan anggota-anggota itu, sehingga bagaimana tadi mungkin diajak makan, diajak ya disapa di sini sehingga mereka semangat untuk bekerja. Hasilnya kita hanya dapat penghargaan, saya nomor 2, beliau nomor 1, beliau nomor 3. Itu hanya karena kita memacu anggota supaya bekerja dengan baik, soliditas, kekompakan yang utama. Jadi mereka semakin terpacu, Pak, ya, semangat iya. untuk bisa memberikan contoh tadi citra juga, dan juga untuk dirinya sendiri meningkatkan apa ya, Pak, motivasi dalam diri juga Motivasi, untuk semakin betul. semangat untuk melayani. Karena memang SDM ini kita memang tugasnya adalah pelayanan gitu ya, Pak ya. Yang jelas di awal pekerjaan itu sudah sering saya tekankan kepada yang pernah jadi anak buah saya itu kan, terutama di SDM Bang. Jadi, prinsipnya dengan beban tugas yang kita sampaikan tadi itu Mbak, jadi prinsipnya cuma satu Mbak, kita yang penting ikhlas kerja sama kerja ikhlas. Udah kalau prinsip saya itu, Iya. ikhlas kerja dengan beban tadi seperti saya sampaikan tadi, sama kita juga kerjanya ikhlas buat semuanya itu Bang. Gitu. Ya, karena kalau kita kerja nggak ikhlas, nah itu penuh beban, jadi ya tidak bisa memberikan solusi pada anggota-anggota itu. Karena merasa terbeban sendiri, Pak. Tapi kalau kita enjoy, kita ini ya mereka datang itu keluar ruangan kita senyum, saja, ya. senyum karena ada solusinya. Dan jadinya ini juga, Pak, pikirannya jadi lebih bisa berkembang, Pak, tidak terbatas. Tapi kalau kita tuh suntuk kok ini orang datang malah kita marahin ya. Iya, ya, Pak. nggak dapat solusi. Tidak dapat solusi, Nah, itu, malah Pak. terkungkung gitu, Pak, ya, malah kebingungan. Sehingga dia tidak akan berangkat lagi ngadep kita ini. Untuk apa ngadep Karo SDM malah seperti itu. Iya, iya. Berarti memang kalau saya lihat kuncinya bapak-bapak sekalian juga memfasilitasi ya, tidak hanya anggota yang di luar dari SDM, tapi yang paling penting adalah rumahnya dulu, gitu ya Pak ya, saling percaya tadi. Betul. Penjabaran nyaman. dari Nyaman. Pak Karo SDM Jateng tadi beginilah. Ya kita upayakan personel yang ada di Polda itu yang jadi unsur pembinaan kita tadi, istilahnya kalau ngadep Pak Karo SDM itu nggak takut lah gitu kan. Jadi kita jadi teman semua anggota gitu coba. Gitu. Nah, kalau dulu kan orang bilang Karo SDM itu malaikat penyabut nyawa. Nah, kita hilangkan itu Mbak saya. Justru kita adalah malaikat pemberi nyawa. Ya. Nah, itu sehingga datang itu yang namanya tidak ada kehidupan jadi ada kehidupan. Betul. Sehingga tidak ada rasa takut lagi. Ya, karena memang bapak-bapak sekalian juga membuka pintu
untuk welcome buat menerima. semua orang dan semua Pelayan mereka. Ya, dan bisa juga seluruh anggota juga dapat bisa melihat bapak-bapak sekalian, tidak menutup diri juga Pak. Ya, kadang-kadang kan misalnya juga buka pintu tapi dirinya sendiri tutup, enggak ya Pak ya. Tapi kalau saya lihat bapak-bapak sekalian juga memberikan diri untuk dapat dilihat oleh seluruh staf kita gitu ya Pak ya. Nah Pak izin, kalau saya tuh jadi semakin semangat lagi karena 2 hari ini kan kita sudah melaksanakan rakernis nih Pak. Berarti kan banyak banget ilmu-ilmu yang didapat. Apakah ada yang bisa dibawa Pak? Mungkin baru keterbaruan dari kegiatan rakernis ini bisa dibawa pulang ke tempat masing-masing, Sulawesi, Jawa dan juga Kalimantan. Boleh dari Pak Firman Pak? Yang jelas dari hasil 2 rakernas banyak yang mungkin perlu pembaruan di tempat kami ya. Jadi terutama masalah yang terakhir Pak Asasdem tadi sampaikan masalah bedah buku tadi itu Pak. Ya nanti saya bawa ke sana buat mau saya terapkan yang baik buat personel saya di sana. Dari buku-bukunya Pak SDM ya Pak ya. Oke, kalau Pak Jadi 2 hari itu pasti banyak Mbak yang kita dapat. Ya kita dapat dan nanti kita bawa pulang. Walaupun para kabak saya udah lihat juga kemarin. Nah mereka udah saya WA segera tidak lanjuti. Seperti yang disampaikan Pak Benny tadi meritokrasi itu jelas. Karena memang seperti kami lah, anggota sekian banyak, jabatan terbatas. Nah, makanya tadi jawaban dari Dr. Winarto itu yang mantan Asesdem sampaikan itulah jawaban untuk hari ini. Dan itu bisa kita terapkan di Polda kami sehingga tidak ada lagi sikut-sikutan satu nanya karena mereka mendapatkan jabatan-jabatan fungsional tadi itu. Ya, selain dari arahan-arahan kepala biru dan yang lain ada yang bisa kita terapkan di Polda kami nanti Pak. Ya, tentunya banyak hal ya Pak ya. Kita bekerja di sumber daya manusia, bermulai dari merekrut dan sampai mempensiunkan. Kemarin jelas dibahas bagaimana cara merekrut orang yang baik, sehingga nantinya dia jadi polisi yang kuat, baik fisik, mental, dan pikirannya. Nah, kemudian satu hal lagi, masalah satu data Polri, sistem itu mempermudah untuk pengambilan keputusan untuk menempatkan seorang secara tepat itu sudah diwadahi, sistemnya sudah ada, SIPP sudah dibuat dan sebagainya gitu kan. Nah ada rekam jejak kemarin disampaikan oleh Pak Doviri Irwasum dan sebagainya. Nah, itu selayaknya kita Biro SDM sebagai yang pemelopornya. Jadi anggota yang di bawah itu nggak paham kan, tinggal kita rincikan, kerjakan, sehingga masuklah sebuah data sistem pengambilan keputusan yang mudah. Cari Kapolsek kan demikian Pak Asasdem, cari orang yang memenuhi kriteria untuk menjadi Kapolres kalau di tingkat Mabes ya. Kalau tingkat wilayah Kapolsek Urban, tinggal ketik keluar daftar, kan gitu. Nah, tracing. Nah, kalau data itu bagus, kita akan bisa memilih Kapolsek yang bagus. Dengan tantangan yang tentunya berbeda. Dan lokasinya. Tentunya saya akan pulang, saya akan sampaikan ke anggota saya. Cobalah data-data itu dilihat lagi, yang kurang diisi, sampaikan ke wilayah yang kurang, sehingga satu data Polri di Polda Kalsel itu solid, valid gitu, sehingga bisa digunakan terpercaya. Iya, memberikan gambaran individu ya Pak, personil gitu, sangat membantu tidak hanya untuk penempatan tapi juga misalnya pertimbangan-pertimbangan lain. Iya, banyak lain. Lainnya gitu ya. Pak izin boleh di-sharing ke sobat-sobat Polri juga target-targetnya pada saat Bapak kembali ke Polda masing-masing nih apa Pak? Target-target terdepan kegiatan di SDM di tempat Bapak. Kalau dari Pak yang jelas selain ini kami datang, yang kami hadapi sekarang pelaksanaan WRFing nih Pak. Oh siap, rekrutmen ya Pak ya? Rekrutmen gitu. Itu yang jelas, yang utama itu dulu. Kemudian setelah itu ya nanti implementasi terkait dengan habis pelaksanaan rakernas ini ya kami membuat rakernas di mana? Di Polda kami ya implementasi terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan arahan-arahan yang baru yang kita dapatkan tadi Pak. Supaya bisa dipenuhi sampai ke bawah. Kalau Bapak? Ya, memang ikon SDM utama kan memang rekrutmen Mbak. Karena keberhasilan atau organisasi itu baik dia oleh rekrutmen yang baik. Itu menjadi tantangan kami para Kalsdem selalu dituntut oleh Bapak SDM jangan sampai ada pelanggaran. Makanya arahan Pak Karodapa juga selalu bilang zero accident. Zero accident itu yang utama kami sebelum nanti ada penambahan dari hasil dari rakernas tadi Mbak. Yang implementasikan dari
meritokrasi Pak SDM, arahan-arahan para pejabat yang ada tadi, sehingga keberadaan kami selama 2 hari di sini juga ada manfaatnya bagi Biro SDM Polda Jawa Tengah yang saat ini sudah dinilai baik oleh pimpinan, nah, nanti diharapkan akan lebih baik lagi. Itu aja. Nah, untuk Polda Kalsel, selain yang sudah disampaikan senior saya dan rekan saya Pak Beni, saya akan meneruskan kolaborasi assessment center, Pak. Bagaimana kita punya assessment center yang bagus. Kemarin sudah kita kerjasama dengan Kabupaten Banjar dan nanti pada tanggal 1 Juni pada saat ulang tahun Kabupaten Kota Baru kita akan penandatangan MOU kerjasama kembali dengan salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Dan sobat Polri sekalian yang mendengar, apabila ada instansi atau kementerian lembaga atau apapun termasuk swasta yang membutuhkan tenaga assessment center Polri Polda Kalsel, dipersilakan untuk menghubungi kami untuk kita kolaborasi. Terbuka untuk membangun masyarakat Kalsel gitu. Ya, kita akan membuat Jadi, MOU lebih lanjut betul, lagi. betul. Gitu. Ya, baik Bapak, saya ucapkan semoga lancar, Ya, baik terima kasih. segala aktivitas, terutama rekrutmen ini ya Pak. Ya, ini amin, jadi, amin. jadi tantangan terbesar kita Ya, dan betul. tidak hanya di daerah tapi juga di Mabes. Semoga Ya. diberikan kelancaran kesehatan. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Dan selamat Bapak, selamat Terima kasih. kembali Ya, lagi terima selamat, kasih. salam Terima kasih. hormat untuk seluruh Oke. anggota Polri kita di Polda masing-masing. Dan demikian Sobat Polri, kesempatan emas saya bisa berkumpul bersama para Karo SDM yang tentunya juga menerima penghargaan. Salam sehat selalu Bapak, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Salam presisi.